Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Ustadz Amir yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita masih bersama Kiai Haji Afifuddin Muhajir, akan tetapi dengan topik berbeda. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas zakat fitrah dengan menggunakan uang, pada video kali ini kita akan membahas tentang hikmah di balik adanya Idul Fitri. Nah, mari kita simak penjelasan dari beliau. Hikmah Idul Fitri, kira-kira kenapa kita setelah melakukan puasa selama 1 bulan penuh, kita diakhiri dengan zakat fitrah, dan di situ juga ada ibadah yaitu disebut dengan hari raya Idul Fitri. Nah, itu kira-kira kenapa harus ada seperti itu. Terus yang kedua, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan ketika Idul Fitri? Itu kan artinya hari raya. Hari raya dalam kurung adalah hari besar. Sebenarnya hari raya ini kan sama dengan tasyakuran kan. Tasyakuran dengan acara makan-makan yang tidak sama dengan yang dimakan pada hari-hari biasa. Di samping makan juga pakai pakaian yang bagus, tidak sama dengan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Kalau ada itu yang baru kan. Ada syair yang mengatakan hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha ta'izzu wa takrum. Hendaklah kamu berusaha memperbaiki pakaianmu dan busanamu, karena dengan pakaianlah itu kadang-kadang kamu menjadi mulia. Kemudian wadza'it takhusyuna fis siyabi tawaddu'a fallahu ya'lamu ma tusirru wa takrumu. Kamu tidak perlu menggunakan pakaian yang jelek-jelek dengan alasan tawadhu, karena Allah Ta'ala itu tahu apa yang kamu rahasiakan di dalam hatimu dan apa yang kamu nyatakan. Kemudian fajadidu thawbikala yadurruka ba'da'an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrum. Pakaianmu yang baru dan bagus itu tidak akan membahayakan kamu sepanjang kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warasi susawbika la yazidu gharifatan indal ilahi wa anta abdun mujrimu. Pakaianmu yang lapuk, yang lusuh itu tidak akan membuat kamu naik derajat kalau kamu sementara adalah manusia yang penuh dosa. Ini tentang pakaian. Memang sangat dianjurkan pada hari raya menggunakan pakaian yang baru. Jadi hari raya ini adalah yauma farahin wa sururin, hari gembira, ya kan. Artinya jangan sampai pada hari raya ini ada orang-orang yang susah. Agar supaya tidak ada orang susah, maka orang-orang yang lemah ekonomi itu harus dibantu dengan zakat fitrah ini, ya kan. Dibantu dengan zakat fitrah ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa zakatul fitri di syahri Ramadan bimanzilati sujudus sahwi lis-shalah. Zakat fitrah posisinya bagi bulan Ramadan itu sama dengan posisinya sujud sahwi bagi salat. Orang dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ketika salat yang dilakukan itu diduga kuat ada cacat. Untuk menutupi cacat dilakukanlah sujud sahwi. Ini artinya bahwa puasa Ramadan, jangan-jangan puasa yang kita lakukan itu cacat, maka bisa ditutup dengan zakat fitrah itu. Kepada persoalan pakaian baru. Pakaian baru itu sungguh-sungguhnya adalah sebagai simbol bahwa setelah melaksanakan puasa 1 bulan, kita menjadi manusia yang baru. Dengan akhlak baru, ibadah baru, perilaku dan tingkah laku yang baru,
yang tidak sama dengan sebelum melakukan puasa Ramadan. Artinya lebih baik, ya kan. Tapi jangan sampai hanya pakaiannya yang baru, songkoknya baru, bajunya baru, sandalnya baru, sarungnya baru, tapi akhlaknya tetap seperti akhlak yang kemarin, akhlak lama itu jangan. Oleh karena itu diwanti-wanti dengan kalimat la yasal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukanlah menjadi miliknya orang yang pakaiannya baru. Sesungguhnya itu menjadi hak miliknya mereka yang ketaatannya bertambah. Ini mungkin cukup. Amalan di dalam Idul Fitri kayak seperti kita dianjurkan untuk silaturahmi ke keluarga, saling maaf itu mungkin. Ya, silaturahmi atau yang disebut dengan halal bihalal, ya kan? Iya. Itu kan silaturahim atau apa yang disebut halal bihalal atau saling maaf memaafkan itu adalah hubungan antar sesama, kan. Setelah kita melaksanakan ritual sebagai pelaksanaan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, maka disempurnakan dengan amaliyah yang lain dalam hubungan antar sesama. Karena di dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan puasa Ramadan dengan dasar iman dan semata-mata karena cari ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosanya, kan gitu. Pertanyaannya, dosa macam apa yang diampuni itu? Ya, dosa yang tidak berkaitan dengan sesama, dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dosa terhadap sesama ya harus minta maaf. Oleh karena itu setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sangat dianjurkan untuk minta maaf dan memberi maaf, ya. Yang kadang-kadang saling maaf itu diformat dengan acara halal bihalal. Ini kreasinya ulama NU. Halal bihalal merupakan bagian daripada Islam Nusantara, ya kan, namanya itu halal bihalal, ya. Berkaitan dengan COVID-19 sekarang, Kiai, kita kan umat Islam, seluruh penduduk Indonesia kan dianjurkan tidak keluar terlalu jauh, keluar rumah terlalu jauh. Lantas bagaimana ketika kita hari raya nanti, ketika kita mau silaturahmi terhadap famili, keluarga, itu bagaimana? Ya, silaturahim itu kan sangat dianjurkan, ya kan, sangat dianjurkan. Sementara menjaga keselamatan jiwa, menghindarkan diri dari bahaya bukan hanya dianjurkan tapi wajib itu. Ini sekarang kita dihadapkan kepada sesuatu yang wajib di satu sisi dan kepada sesuatu yang sunnah di sisi yang lain. Sudah barang tentu mendahulukan yang wajib, ya kan, yang wajib, ya kan. Idza ta'arada al-wajibu wal mandubu quddimal wajibu. Ya, kalau bertentangan antara yang wajib dan yang sunnah, ya yang harus didahulukan adalah yang wajib, ya kan. Termasuk peniadaan salat Id di masjid-masjid dan di tanah lapang. Itu pada dasarnya kan harus dianjurkan itu, ya kan. Salat Id itu kan sunnah dilaksanakan secara jamaah. Semakin besar jamaahnya semakin baik dan semakin afdol, kan. Akan tetapi kadang-kadang apa yang afdol itu tidak bisa dilaksanakan. Ketika yang afdol tidak bisa dilaksanakan, alternatifnya ya melakukan sholat Id di rumah masing-masing, baik secara jamaah dengan keluarga maupun sendirian. Itu. Berarti kalau pada masa sekarang ketika kita mau silaturahmi cukup berarti via telepon itu, Kiai. Via telepon, ya. Ya. Atau bertemu langsung tapi pakai jarak. Terima kasih banyak. Iya, iya. Itulah penjelasan dari beliau. Semoga manfaat. Kita jumpa lagi pada video berikutnya.
Assalamualaikum.